Halo, selamat malam saudara-saudara semua. Saya Hendy Wijaya. Kali ini saya akan mengajarkan satu seri doa Bapa Kami yang diajarkan oleh Saint Nicholas dari Serbia. Seperti apa beliau mengajarkan tentang doa Bapa Kami ini, dan saya kira setiap orang Kristen mengenal atau pasti pernah mendoakan doa Bapa Kami ini. Nah, mari kita belajar mendalami kata-kata dari doa tersebut yang sangat indah yang diajarkan oleh Tuhan sendiri kepada kita. Dan doa Bapa Kami ini menjadi sentral penting, jadi doa yang sangat penting di dalam kekristenan dari sejak awal gereja berdiri. Dan kali ini Bapak Gereja yang bernama Saint Nicholas dari Serbia mengajarkan kepada kita memperdalam makna teologis atau spiritual dari doa ini. Ketika kita mengatakan Bapa Kami, maka ini sebetulnya kita sedang mengucapkan kata-kata ini untuk mengakui bahwa Bapa yang ada di surga adalah Bapa yang sama bagi kita. Bukankah Dia telah diperintahkan kepada kita oleh Sang Anak, Sang Pewahyu utama tentang Allah dan manusia itu untuk mengatakan Bapa Kami dan bukan Bapakku. Jadi kata Bapa Kami mengisyaratkan bahwa di sini Bapa telah memerintahkan Sang Anak, Sang Pewahyu utama tentang Allah dan manusia itu untuk mengatakan kepada kita bahwa ini adalah Bapa Kami, bukan Bapakku. Jika kamu mengaku bahwa Bapamu adalah juga Bapa dari pembantumu atau dari sesamamu yang sedang menderita dan sekarat, bukankah sangat logis jika engkau mengakui mereka sebagai saudaramu dan dirimu adalah saudara mereka? Bapamu yang ada di surga adalah Bapa yang sama bagi pembantumu dan bagi sesamamu yang menderita dan sekarat. Dua pemikiran dan dua perasaan. Pemikiran pertama berkenan dengan kebapaan Allah, dan pemikiran kedua terkait dengan persaudaraan di antara anak-anak Allah. Perasaan pertama seputar kasih filial, kasih keluarga kepada Bapa, dan perasaan kedua kasih persaudaraan dengan sesama kita. Dari dalam dua pemikiran dan perasaan mendasar dan agung inilah terbit perbuatan dan hubungan yang berkenan, baik di hadapan Bapa dan sesama manusia. Jika engkau sebagai umat Kristen senantiasa mengingat akan dua pemikiran mendasar dan agung ini, dan jika engkau selalu berjaga-jaga pada pintu hatimu supaya kedua perasaan agung dan mendasar itu tidak padam, maka segala perbuatanmu akan menjadi baik dan murni, semurni dan sebaik air yang memancar dari sumber yang jernih dan murni, dan seluruh hidupmu akan menjadi laksana nyanyian merdu, berpadu dengan nyanyian sesamamu. Jika ini terlaksana, niscaya masyarakat manusia akan tertata rapi, sempurna, dan sungguh ideal, tak terbayangkan. Jika engkau mendaraskan doa Bapa Kami, namun tidak menghayati bahwa Allah itu Bapa, dan jika engkau memperlakukan sesamamu sebagai orang asing, maka perbuatanmu itu tidak murni, justru menjadi seperti Kain yang hidupnya tidak murni, seperti air yang memancar dari sumber yang tercemar. Dan waspadalah agar akhir hidupmu tidak seperti Yudas. Kalau kita mengatakan Allah itu adalah Bapa Kami, maka kami ini adalah saudara-saudara kita, saudara-saudara kami yang memiliki Bapa yang sama. Sehingga jika engkau menyebut dirimu orang Kristen, namun tidak sekaligus mendaraskan doa Bapa Kami, engkau seperti nelayan yang hilang di tengah laut tanpa kompas dan bintang biduk selatan yang berlayar di tengah badai, di dalam kegelapan dan keputusasaan, tidak mengerti dari mana mulai berlayarnya dan sampai kemana berlabuh. Sehingga Nicholas menjelaskan bahwa Bapa Kami itu menjelaskan bahwa Allah adalah Bapa dan sesama kita adalah saudara, pembantu kita, sesama kita, mereka adalah saudara dengan kita. Ini adalah satu kasih keluarga kepada Bapa dan kasih persaudaraan dengan sesama kita. Nah, kita mesti mengingat bahwa Tuhan sendiri mengajarkan
bahwa sesama kita adalah keluarga dan persaudaraan dengan sesama kita. Kemudian dikatakan Bapa kami yang ada di surga. Di mana Bapa kita berada, disitulah juga rumah kita. Orang-orang yang belum mengenal Allah hanya melihat orang tua mereka pada dunia materi, baik itu berupa manusia bahkan sungai, ibu gangga sebagaimana orang Hindustan menyebutnya. Matahari seperti orang Mesir kuno atau bulan, orang Assyria dan Arab kuno menyebutnya, atau api orang Persia menyebutnya. Tidak mampu mempercayai rumah surgawi selain yang ada di dunia ini. Tapi kita mengatakan surga. Namun kita umat Kristiani telah belajar dari Kristus Tuhan mengenai Bapa kita yang sejati ada di surga. Dan secara bersamaan tentang rumah surgawi kita yang ada di surga. Tanah air kita adalah perbendaharaan yang sangat besar dan Tuhan pernah berfirman, sebab di mana hartamu berada, di situ pula hatimu berada. Jika harta kita ada di surga, maka hati kita juga semestinya tepatri di sana. Dari sini kita dapat mengerti bahwa kita boleh menjalani kehidupan duniawi kita dalam cara yang sedemikian, sehingga kita tidak menganggapnya yang utama, namun sebagai kehidupan persiapan. Hubungan sosialita kita dapat dengan mudah menjadi harmonis jika kita dengan hati-hati memperhatikan bahwa kehidupan kita yang sementara ini pada hakikatnya adalah peralihan kepada tanah air kita yang sesungguhnya. Mereka yang tidak memeluk dunia dengan sepenuh hati, menjadi penata organisasi dunia yang sangat sukses. Di dalam kehidupan monasteri, biara Kristen, pada umumnya yang pada masa tertentu mencapai jumlah 10.000 rahib. Pranata sosialnya begitu sederhana dan sempurna. Mereka pertama-tama memohon kehadiran kerajaan surgawi dan karenanya kerajaan kecil mereka di atas bumi dijagai dengan penuh kedamaian dan keserasian tanpa adanya masalah. Satu hal yang saat ini sangat susah ditemukan bahkan di dalam ranah keluarga terdekat. Pada masa kita banyak orang berusaha untuk menata dunia sedemikian rupa sampai tidak dapat tidur. Sedangkan mereka menceraikan istri mereka dan menyeret anak mereka ke penjara. Bahkan 2 orang saja tidak bisa selaras. Bagaimana mungkin mereka hendak menata jutaan manusia menjadi satu komunitas besar? Umat Kristen harus memahami dalam cara yang mendalam bahwa Bapa mereka yang sejati dan tanah air mereka ada di surga. Namun selama mereka bersikeras untuk menimbun harta di dunia, dan ketika mereka menggenggam erat harta benda dunia itu dengan sepenuh hati, maka semakin keras umat itu dan bahkan bangsa itu berseru tentang keadilan sosial, semakin dalamlah mereka akan tersandung dari kekacauan satu ke kekacauan yang lain. Jadi Nikolas mengajarkan kepada kita bahwa Bapa yang ada di surga mengingatkan kita bahwa rumah kita ada di sana, bukan di dunia ini. Kita belajar dari Kristus bahwa Tuhan mengenai Bapa kita yang sejati ada di surga, rumah surgawi kita yang ada di surga. Tanah air kita adalah perbendaharaan yang sangat besar, dan Tuhan sendiri pernah berfirman, sebab di mana hartamu berada, di situ pula hatimu berada. Sehingga mengajarkan bahwa sesama kita adalah kasih kita yang kita perlu manifestasikan. Oleh sebab itu hati kita harus berada bersama dengan Bapa. Hati kita harus berada di surga. Sehingga dari situ kita bisa menyadari bahwa surga adalah rumah kita. Surga bukanlah hanya dalam kata-kata doa saja, tetapi menjadi arah dari hidup kita, tujuan hidup kita, yaitu membawa diri kita dan saudara-saudara yang kita kasihi menuju ke surga. Kemudian dikatakan, dikuduskanlah kiranya namamu. Marilah mengupayakan agar segala sesuatu di dalam kehidupan sementara di dunia ini diberkati dalam nama Allah. Biarlah orang-orang di sekitar kita menyandang namanya dan dilindungi olehnya. Sebuah nama menunjukkan jati diri. Siapapun yang memuliakan nama, dia memuliakan orangnya. Demikian juga dia yang memuliakan nama Bapa di surga, memuliakan pribadi Allah itu.
Marilah kita keras dan kerjakan segala sesuatu yang layak bagi nama ilahi. Biarlah tujuan komunitas kita adalah untuk memuliakan nama Tuhan dalam hal sekecil apapun, juga dalam hal sebesar apapun. Sebab Allah adalah kekayaan, kenyataan sejati, kekal dan maha menaungi, sehingga setiap komunitas yang tidak dibangun pada dasar ini ibarat hayalan yang hampa dan kacau balau yang pada gilirannya membawa orang ke dalam putus asa dan bunuh diri. Jika nama Allah yang agung tidak dijadikan otoritas tertinggi di dalam masyarakat Kristen, maka kekuasaan itu mau tidak mau bergeser kepada nama manusia fana. Sesungguhnya kita telah menyaksikan zaman kita. Masyarakat menyanjung nama-nama manusia, orang-orang yang menggagas dan memperkenalkan bentuk tertentu dari pemerintahan. Sejauh masyarakat demikian itu ada, keberadaan mereka itu dangkal. Dengan nama-nama manusia disanjung, menggantikan nama Allah yang semestinya dimuliakan. Ketika mereka pergi, bentuk pemerintahan yang lain akan menggantikannya dan orang akan mencampakkan hormat itu serta menyanjung manusia yang lain. Demikian seterusnya, kapal bangsa-bangsa akan terombang-ambing dalam lautan ribut, sementara kapal yang menyandang nama Allah akan berlayar dengan kokoh dan siap menampung sekoci-sekoci yang terombang-ambing untuk diselamatkan. Kemudian datanglah kerajaanmu. Kerajaan Allah tidak dapat dipisahkan dari kedaulatan Allah, sebab kerajaan tidak dapat dipisahkan dari rajanya. Hal yang konyol jika menantikan kerajaan sembari menolak rajanya. Di dalam kidungan gereja, ya Raja Surgawi penghibur, umat beriman memohon Sang Raja dan Roh Allah untuk datang. Datanglah dan tinggallah bersama kami. Makna dari doa ini sangatlah jelas. Kerajaan Allah akan datang bersama dengan kedatangan Allah Sang Raja. Jadi menguduskan nama Allah berarti menguduskan pribadi Allah. Sehingga dari situ kita berdoa, datanglah kerajaan. Artinya datang bersama dengan Allah Sang Bapa. Jadi ketika kita berdoa agar kerajaan Allah datang, secara nyata kita meminta untuk diperintah oleh penguasa yang paling sempurna. Dan ketika kita berdoa untuk kedatangan Allah Sang Raja, kita sedang memohon hadirnya Sang Penguasa yang paling sempurna. Pencipta kita memiliki kuasa yang sempurna atas awal dan akhir kehidupan kita di dunia, atas kelahiran dan kematian kita. Lalu mengapa tidak untuk membiarkan Dia memerintah atas keseluruhan kisah di antara awal dan akhirnya? Dia adalah Tuhan atas kelahiran dan kematian. Maka biarlah Dia juga menjadi Tuhan atas apapun yang terjadi di antara duanya. Seseorang dapat saja berkata, bagaimana mungkin jika hampir 2000 tahun ada begitu banyak orang mendaraskan datanglah kerajaanmu hari demi hari, tapi kerajaan Allah tidak kunjung datang. Namun sesungguhnya kerajaan Allah itu sudah datang. Demikian juga rajanya, meskipun masih kepada orang-orang tertentu. Kepada jutaan umat Kristen sejati, para kudus, orang kudus dan jiwa yang benar. Hanya saja itu tidak dilihat dan tidak dirasakan oleh kelompok duniawi. Kerajaan itu belum diakui, ditegaskan menjadi dasar dan tatanan sosial. Mengapa kerajaan itu belum dinyatakan sepenuhnya kepada dunia? Bukanlah satu kesalahan dari orang yang mengucapkan hari demi hari, tapi dari mereka yang duniawi, yang berperang demi apa yang fana dan menolak pemerintahan Allah di dalam hidup mereka, atau yang mengejar kesenangan duniawi untuk dinikmati sendiri. Jadi karena kita mengatakan bahwa Dia ada di surga, maka ini menandakan bahwa kerajaan Allah yang di surga itu akan datang ke bumi, dan ini hanya bisa dilihat oleh orang-orang yang surgawi, kerajaan yang tidak kelihatan yang surgawi, dan ini tidak bisa dilihat oleh orang-orang yang duniawi. Jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Artinya adalah kerajaan surgawi yang rohani yang akan dengan kehendak Allah suatu hari kita dimasuki diperintah
oleh kehendak Allah yang sempurna. Kekuasaan ini tidak pernah dipaksakan, namun diterima secara sukarela oleh roh-roh terang yang menyerahkan kehendak mereka dengan pengabdian yang agung dan sukacita terhadap kehendak Allah, satu-satunya kehendak yang adikuasa. Kehidupan sosial dari bintang-bintang, semut, dan lebah sepenuhnya diperintah oleh kehendak Allah. Sebenarnya amatlah konyol untuk menegakkan masyarakat manusia di atas dasar apapun kecuali di atas dasar kehendak Allah. Namun sayang, justru kekonyolan ini yang menjadi tonggak dari banyak pendiri masyarakat modern. Mereka merancang hukum-hukum manusia, mengabaikan hukum Tuhan yang menyatakan kehendaknya. Karenanya anarki dan kekacauan, ketidakadilan dan kerusuhan, porak-poranda dan keputusasaan, kekecewaan dan peperangan manusia melawan manusia terjadi. Saudara-saudara, tidak perlu kecerdasan khusus untuk mengerti dan meyakini bahwa Dia yang menciptakan manusia mengerti alasan sejati mengapa Dia menciptakan manusia serta tujuan kehidupan manusia di atas bumi. Tapi kita melihat zaman sekarang bahwa orang-orang yang seyogianya menjalankan dan memimpin masyarakat adalah mereka juga yang mengingkari tujuan hidup manusia di atas bumi. Dan konteks dari doa Bapa Kami yang diajarkan oleh Saint Nicholas ini memang ditulis pada masa pemerintahan komunisnya atau ateisme di Eropa Timur. Sehingga Nicholas melihat bahwa pemerintahan yang ada ini sekarang adalah pemerintahan yang mengingkari tujuan manusia hidup di atas bumi. Mendirikan komunitas manusia semata-mata atas dasar kehendak manusia sama saja dengan menyerahkan diri kepada ketiadaan tujuan, kebodohan dan ketidakadilan. Aku suka melakukan kehendak-Mu, ya Allahku, Taurat-Mu ada dalam dadaku. Demikian dalam Mazmur 40 ayat 8. Demikian kata sang raja yang tidak pernah mengikuti kehendak sendiri, yang bertobat dengan mendalam saat dia mengikut kehendak sendiri. Jika engkau, wahai pembaca, tidak sekedar ingin menjadi orang Kristen yang sejati, namun juga rindu melihat masyarakat Kristen benar-benar Kristiani, maka yakinlah bahwa hal-hal ini hanya mungkin jika dasar dari masyarakat itu adalah kehendak Allah. Apa isi kehendak Allah itu telah dinyatakan dengan jelas di dalam Kristus yang telah menyatakan segala tujuan itu. Pengetahuan akan tujuan itu menyatakan pengertian akan jalan. Dan pengertian akan jalan kehidupan akan menentukan bagaimana seseorang dan seluruh komunitas menjalankan hidup dalam menggapainya. Berilah kami makanan kami yang secukupnya. Sebagaimana kita tidak mengatakan Bapakku, kita juga tidak menyebut makananku. Bapa yang satu ialah Bapa bagi semua. Demikian juga berkat-berkatnya. Inilah asas moral dan ekonomi yang mendasar bagi kesuksesan sistem sosial. Asas moral, sebab kita mengakui makanan itu dari Allah. Asas ekonomis, sebab makanan yang Allah berikan kepada kita itu milik semua orang. Kita memohon untuk makanan hari ini yang secukupnya kepada Sang Pemberi roti yang surgawi. Mengapa kita berkata yang secukupnya? Agar kita menjadi sederhana dan tidak meminta yang macam-macam. Kebutuhan jasmani kita meski kita batasi sedemikian rupa hanya untuk keperluan yang paling mendasar. Seperti yang dikatakan oleh Rasul, asal ada makanan dan pakaian cukuplah dalam 1 Timotius 6 ayat 8. Sebab hal yang berlebihan mencemari tubuh, jiwa dan merusak manusia secara parah. Inilah asas moral dan ekonomi yang kedua. Asas moral sebab pernyataan ini melindungi kita dari kemewahan dan pencemaran. Asas ekonomi sebab roti itu mestinya secukupnya saja bagi semua orang. Berikanlah kami pada hari ini. Mengapa kita harus memohon kepada Allah untuk hari ini saja? Sebab besok mungkin kita sudah tidak ada di dalam dunia ini. Sebab kita tahu bahwa bukan kitalah Tuhan atas kehidupan ini, melainkan pencipta kita. Juga karena kita harus menghindari penumpukan kekayaan yang sia-sia bagi kehidupan esok, yang tidak pasti sementara hari ini beberapa sesama kita masih kelaparan. Berilah makanan kepada yang lapar, berilah minuman kepada yang haus, berilah pakaian kepada yang telanjang. Seseorang yang karena takut akan masa depan mengumpulkan harta lebih dari yang diperlukan.
tidak akan dapat mampu melaksanakan perintah Allah ini. Inilah asas moral dan ekonomi yang ketiga. Asas moral sebab kita bersyukur jika kita terbebas dari kewajiban yang ditanggung oleh Allah sendiri. Asas ekonomi sebab pernyataan ini mencegah kelaparan bagi beberapa orang sesama hari ini dan mencegah penumpukan kekayaan yang lain demi hari esok. Kata-kata ini mencanangkan ilmu sosial dan moral yang lebih baik dan agung daripada yang sudah digemburkan oleh dunia dengan teorinya yang fantastis. Seperti pada zaman itu, teori ekonomi komunis yang sedang gencar-gencarnya. Dan yang terutama ialah ilmu sosial dan ekonomi ini memiliki basis moral dan kuasa ilahi yang tidak dimiliki oleh ilmu dan teori sosial duniawi. Kemudian ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Ada orang-orang yang ketika mengucapkan doa ini secara diam-diam menghilangkan bagian kedua dari pohon ini. Seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Mereka takut tanggung jawabnya. Namun Allah sangatlah tegas dalam menuntut tanggung jawab ini dari kita. Dia akan mengampuni kita seperti kita mengampuni sesama. Hal yang mustahil untuk lari dari tanggung jawab ini dan gagal memenuhi syarat. Kita telah berhutang kepada Allah jauh lebih banyak daripada yang seluruh dunia hutangkan kepada kita. Kita berhutang kepadanya hidup kita, akal kita, kesehatan kita. Kita berhutang kepadanya untuk cahaya, hujan, segala sesuatu yang kita punyai, ketahui atau yang mampu kita lakukan. Di dalam bacaan Injil, semua hutang yang kita miliki satu sama lain berbanding lurus dengan apa yang kita hutang kepada Tuhan. Dengan perbandingan 100 dinar terhadap 10.000 talenta. Hingga akhirnya ketika kita meminjam dari seseorang, kita mengambil darinya apa yang merupakan milik Allah juga. Dan kita juga mengembalikan apa yang merupakan kepunyaan Allah. Sebab segala sesuatu itu ialah milik Allah. Seperti orang kudus pernah berkata, dengan telanjang aku keluar dari rahim ibuku, dan dengan telanjang juga aku kembali. Dalam Ayub 1:21. Para teolog sangatlah tepat dalam menegaskan bahwa istilah hutang yang digunakan dalam bahasa Aram untuk doa ini ditafsirkan sebagai dosa-dosa manusia. Kita berdoa kepada Allah untuk mengampuni kesalahan kita kepadanya, sebagaimana kita mengampuni sesama yang bersalah kepada kita. Sangat tepat. Namun baik hutang maupun dosa harus dibayarkan. Keduanya dapat dihapuskan jika kita mengampuni para penghutang itu. Pinjamilah, namun jangan mengharapkan pamrih. Dalam Lukas 6:35. Jika hutang itu dibayarkan bagimu, terimalah. Jika peminjammu tidak bisa mengembalikannya kepadamu, ampunilah dia. Sebab engkau juga tidak dapat membayar kembali hutang-hutangmu kepada Bapamu yang ada di surga. Pada labirin sumber kompleks dalam seni perekonomian, ilmu seperti inilah satu-satunya jalan dan solusi yang nyata. Berilah, maka akan diberikan kepadamu, ampunilah, dan engkau akan diampuni. Kemudian, dan janganlah membawa kami dalam pencobaan. Pencobaan berarti ujian. Jika bukan mendorong kepada dosa, bukan pencobaan namanya. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Sebagaimana yang Rasul Yakobus tuliskan. Ada juga ujian yang merupakan murni kehendak Allah. Tapi ujian-ujian itu hanya bagi mereka yang berjiwa amat kuat. Untuk mempermuliakan mereka dan menjadikan mereka teladan bagi yang lain. Dengan cara ini Allah telah menguji iman Abraham, kearifan Yusuf, dan ketahanan Ayub. Dan mereka semua telah tahan uji. Kita di sisi lain merasa lemah dan memohon kepada Allah untuk tidak menguji kita baik dengan cara memanjakan keinginan kita, atau hawa nafsu kita, ataupun dengan kehendaknya sendiri, sebab kita rentan untuk jatuh dan gagal. Segera, setelah keinginan jasmani dikandung di dalam diri manusia, maka mereka kehilangan pandangan terhadap Bapa surgawi mereka dan melompat kepada kecintaan akan diri yang membawanya kepada keputusasaan dan kesia-siaan. Mereka mulai mencari kehormatan untuk nama mereka di atas nama mereka, di atas nama Allah. Mereka mencari kerajaan dunia, bukan lagi kerajaan surgawi. Kehendak mereka mengambil alih kehendak Allah. Makanan mereka yang secukupnya menjadi makanan pribadi perorangan,
Mereka meminta belas kasihan kepada Allah sementara mereka tidak punya belas kasihan kepada penghutang mereka. Dengan menggunakan analogi, keseluruhan sistem sosial mulai guncang seperti bangunan yang terpa gempa bumi. Selamatkanlah kami Allah dari segala pencobaan ini, dan jauhkanlah kami dari pencobaan dalam makna positif, berarti selamatkanlah kami dari pencobaan, atau selamatkanlah kami dari kepuasan diri kami sendiri. Doa ini sangatlah krusial untuk memelihara susunan komunitas yang tersusun rapi. Dengan mengatakan demikian, umat manusia mengakui ketidakberdayaannya untuk berpegang terus kepada apa yang baik yang telah mereka minta kepada Allah di dalam permohonan sebelumnya. Bahkan jika Allah mengabulkan semua yang dimohon oleh mereka, mereka waspada dan takut akan menyalahgunakan dan mencermakannya, karena tiada daya mereka. Waspadalah dan berjaga-jagalah, sabda Kristus pada satu kesempatan, agar engkau tidak masuk ke dalam pencobaan. Ketika anak-anak kerajaan Bapa Surgawi menegakkan masyarakat menurut kehendak mereka, mereka harus terus waspada agar mereka tidak menjadi sombong dan merasa diri berjasa, padahal semuanya adalah pemberian Allah, dan mereka harus berdoa tanpa putus kepada Bapa di surga agar Dia tidak mengambil kembali kasih karunia-Nya atau menguranginya. Kemudian tetapi lepaskanlah kami dari si jahat. Dengan kata-kata ini kita berdoa kepada Bapa Surgawi kita untuk melepaskan kita dari belenggu setan, membawa segala kejahatan, musuh fana dari umat manusia dari awalnya, pendusta dan bapa dari segala dusta. Yohanes 8 ayat 24. Dia memperdaya manusia, dan orang-orang yang terperdaya itu memimpin mereka dari ilusi satu kepada ilusi yang lain, dalam hidup perorangan dan di dalam masyarakat secara keseluruhan. Mari kita balikkan kartunya, mulailah revolusi, balaslah musuh-musuhmu, ciptakanlah perubahan sosial radikal, dan engkau akan memiliki hidup seperti di Firdaus. Kamu akan menjadi dewata. Demikianlah sang setan, sang politikus itu berbisik kepada telinga manusia dari masa ke masa. Dan manusia pun mematuhinya beribu-ribu kali. Ribuan kali itu mereka menumpahkan darah sesaudaranya, menghujat Bapa Surgawi mereka, dan ribuan kali mereka jatuh ke dalam putus asa karena tipu daya itu. Untuk mencegah jiwa-jiwa yang malang dari pengertian akan siapa dalang sebenarnya, sang pembatai umat manusia itu akan berbisik di telinga mereka. Ini karena salah si Anu, tangkap dia, ubah sistem pemerintahannya, balikkan roda pemerintahan sekali lagi, ambil satu langkah kecil lagi, dan kamu akan menjadi seperti Allah, dan Firdaus akan menjadi milikmu. Demikian seterusnya, roda itu terus bergerak ke arah sia-siaan, terperangkap di dalam lumpur yang dalam, sementara orang-orang dengan muslihat iblis terus menyatakan tentang kemajuan. Sejauh manusia meneruskan kepercayaan mereka bahwa sumber dari kejahatan sosial adalah orang lain, sesama mereka, dan bukan iblis, pembantaian sesama saudara dan kebencian akan berkuasa, alih-alih kasih persaudaraan. Sang juru selamat sendiri membuktikan bahwa iblis adalah penyebab utama kejahatan. Sebagaimana konflik perdana dari karya keselamatannya adalah penolakannya atas kehendak setan di gurun pencobaan. Dalam permohonan sebelumnya, dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, kita berdoa kepada Allah untuk menyelamatkan kita dari kepuasan diri kita. Sementara pada bagian ini kita berdoa kepada Allah untuk melepaskan kita dari si jahat, yakni dia yang menunggu dengan jeratnya pada jalan licin pencobaan dengan rahang yang menganga. Jadi kita berdoa meminta Tuhan menyelamatkan kita dari kepuasan diri kita, nafsu kita. Tapi kita juga berdoa untuk melepaskan kita dari si jahat, si pendusta, si penipu, si pendusta, si pembunuh yang sudah akan menjerat kita dengan pencobaannya yang akan membawa kita kepada kebinasaan. Dalam sebuah masyarakat Kristiani, seorang saudara yang jatuh semestinya dianggap sebagai dia yang terjerat oleh pencobaan itu, dan seluruh masyarakat selayaknya mendoakan kepada Bapa di surga untuk menyelamatkan dia dari tangan setan. Sebab beginilah juga teladan diberikan oleh Kristus sendiri yang berkata kepada Petrus, "Simon, Simon, lihat, iblis telah menuntut untuk menampi kamu seperti gandum.
Tetapi aku telah berdoa untuk engkau supaya imanmu jangan gugur, dan engkau jikalau engkau sudah insaf, kuatkanlah saudara-saudaramu. Dalam Lukas 22 ayat 31. Demikian saudara-saudara, risalah singkat dari Saint Nicholas dari Serbia yang mengajarkan bahwa doa Bapa kami yang begitu mendalam ini, bahwa Dia adalah Allah kita yang ada di surga, dan sesama kita berarti menjadi saudara-saudara kita. Yang di surga berarti bahwa bukan tujuan kita, dunia ini bukan tujuan kita, tetapi berada bersama dengan Allah di surga menjadi tujuan kita. Berarti kita yang hidup di dunia ini, yang masih hidup di bumi ini, kita perlu menghadirkan Dia, yaitu menguduskan namanya, dan datanglah kerajaannya, yaitu pemerintahannya, perintahnya, kekuasaan Dia. Semua itu menjadikan satu kerajaan di dalam diri kita. Kita yang ada di bumi akhirnya menjadi representasi kehadiran Allah di tengah dunia ini, atau di antara sesama kita, menjadi wakil representasi Allah, yaitu kehadiran kerajaan di dalam diri kita. Sehingga kerajaan yang hadir di dalam diri kita, yaitu kerajaan Allah di tengah dunia ini terpancar. Akhirnya apa yang menjadi perintah atau kehendak Dia itu boleh terjadi di tengah dunia atau di tengah bumi ini. Dan kita mulai bagaimana menjadikan kehendaknya di atas bumi seperti dalam surga. Kita mulai dari sikap meminta menyingkirkan segala ketamakan di dalam diri kita. Mulai dari makanan, memberikan pengampunan atas orang-orang yang bersalah kepada kita, dan berhati-hati atau berjaga-jaga, waspada terhadap kepuasan diri kita, dan juga terhadap si jahat atau si iblis. Sehingga doa ini bagaimana menghadirkan Allah bagi sesama, menghadirkan kerajaan Allah di dalam diri kita, sehingga kita menjadi representasi bagi dunia. Adalah doa dari Bapa kami ini, yaitu menjadikan kehendak Dia yang di surga di bumi, dengan mulai dari diri kita, yaitu menyingkirkan segala keserakahan, mengampuni orang-orang yang bersalah, dan berjaga, berwaspada terhadap kepuasan diri serta dari si jahat. Karena keserakahan, konflik dengan sesama kita, yaitu tanpa ada pengampunan, jeratan dari si iblis, dan berbagai macam pencobaan di dalam diri kita, itulah hal-hal yang seringkali menghalangi kerajaan Allah itu boleh nyata di tengah-tengah dunia ini. Jadi saudara, ingatlah bahwa doa Bapa kami yang kita ucapkan setiap hari ini adalah satu doa, bukan sekedar doa, tetapi menjadi janji kita untuk menghadirkan kerajaan Allah itu sendiri di dunia ini melalui kehidupan kita. Demikian yang bisa saya sampaikan tentang doa Bapa kami ini. Thank you semuanya, kiranya ini boleh memberkati.